Tibalah saatnya kita berbicara dengan Rocky. Ya, ini Rock. Kita pernah berantem gara-gara satu hal, PowerPoint. PowerPoint. Iya, dia mengajak saya di salah satu acara televisinya. Sekarang pertanyaannya begini, menurut Rock, masih perlukah PowerPoint itu diabaikan atau kita memang harus kembali ke situ ketika kita mendapatkan banyak realitas di mana memang harus jelas identifikasi kita tentang problem bangsa. You selama ini selalu berbicara tentang perilaku politik. Tadi Mas Ganjar menjelaskan banyak hal tentang oligarki dan segala macam. Saya hari ini tidak mau berantem dengan karena saya adalah orang. Sekarang berikan kita penjelasan dan kemudian menjelaskan penjelasan Mas Ganjar agar kemudian hal-hal yang tidak perlu terjadi ketika menjadi presiden beliau itu memang tidak perlu terjadi. Silakan Pak. Oke, Akbar Faisal, AFU, Akbar Faisal University. Saya memang pernah berantem sama Akbar karena waktu itu dia presentasi pakai PowerPoint. Lalu saya bilang, orang yang pakai PowerPoint itu nggak punya power dan nggak punya poin. Tapi bagi seorang calon presiden, yang dia ucapkan itu akan jadi arsip negara. Karena itu mesti pakai PowerPoint. Status saya ini tersangka. Tersangka apa? Tersangka. Oh ya itu. Karena ada satu kalimat Mas. Ya. Mas, Rock jangan dikatakan di sini tempat itu. Memang saya mau katakan saya ditersangkakan oleh PDIP, bukan oleh Ganjar, PDIP. Angin Mamiri. Kita mulai dengan pantun dulu. Angin Mamiri di pantai Makassar sambil bermain layang-layang. Aku berdiri bersama Ganjar sambil menunggu Anies datang. Apa beda UNM dan UGM? Karena saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM. Beda capres. Tapi saya tidak peduli dengan perbedaan itu. Saya mau berbeda di dalam upaya untuk memperlihatkan apa sebetulnya ide di belakang calon presiden Ganjar tadi. Saya menyimak dengan cara saksama dan dalam tempo yang tidak cukup singkat. Beliau menerangkan problemnya. Lalu timbul pertanyaan. Biasanya yang diucapkan adalah jalan keluar, karena problem itu ada di media massa segala macam. Problem Pak Ganjar nggak beda dengan problem Pak Prabowo dan Anies. Tapi jalan keluarnya apa? Kan semua problem bangsa ini detail ada di media redaksi. Misalnya, kalau kita mau supaya disability itu menjadi rendah, kalau kita mau penegakan hukum itu naik dari indeks yang tadi, kalau kita mau hak asasi manusia itu dicapkan dari dasar kewarganegaraan bukan oleh negara. Pertanyaannya adalah misalnya berapa banyak menteri yang harus dididik supaya paham HAM, bahkan wakil menteri HAM ditangkap, ya pasti ditangkap, tapi dia masih diizinkan beredar di UGM sebagai profesor. Sebetulnya begitu dinyatakan tersangka dia mundur dari kegurusan. Itu problem etis kita yang satu. Yang kedua, untuk menghasilkan semua ini yang diucapkan oleh Pak Ganjar, ekonomi mesti tumbuh berapa persen, tax ratio mesti diperbanyak, melebar ke berapa. Kan itu hal yang mesti langsung bisa dijawab supaya kita cek. Kalau katakan dia ekonomi tumbuh 5%, pengangguran kita anak muda hari ini ada 60 juta anak muda
potensi menganggur di 2030. Ekonomi tumbuh 5%, itu artinya 5 kali 400.000. Setiap pertumbuhan 1% ekonomi menghasilkan lapangan kerja 400.000. 5% itu menghasilkan 2 juta orang. Lalu yang 58 ngapain? Jadi pertanyaan-pertanyaan fundamental ini mesti bisa dijawab. Per hari ini ada 19,7 manusia Indonesia tidur malam dengan perut kosong. Karena tingkat kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia. Per hari ini ada 15,5 juta gangguan mental dan akses pada kesehatan mental hanya 2%. Jadi ini real yang mesti dijawab secara tuntas. Oke, itu soalnya yang mesti kita olah supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Seandainya pun Anda beli kucing dalam karung, nggak usah panik. Karungnya bolong, udah ketahuan kucing apa. Tapi saya mau menghormati satu prinsip yang kita kembangkan hari ini, yaitu tadi kata Bang Nurdin, bertengkar di dalam ini, bertengkar di dalam pikiran. Oke, coba saya skip dulu ini. Saya mau lihat apa pengetahuan Pak Ganjar tentang keunikan Pulau Sulawesi. Apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI dan lama? Silakan Pak Ganjar. Saya tahu jawabannya seperti itu. Tapi itu jawaban ideologis. Yang saya maksud adalah jawaban ekologis. Pulau Sulawesi dikenal dengan garis Malase. Alfred Russel Malase 1858 menulis satu prinsip bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia, dia bagian dari Australia secara ekologis. Faunanya beda dengan di barat Kalimantan, dan itu persis lewat di Selat Makassar. Jadi kita mau supaya ada pengetahuan tambahan secara ideologis. Makassar, Ambon, Papua bagian dari NKRI. Tapi secara ekologis kita lebih dekat dengan Australia, dalam lempeng Australia. Itu juga yang menerangkan mungkin mengapa watak-watak orang Indonesia Timur beda dengan watak yang ada di Barat. Kan itu yang kita sebut diversity sebetulnya, yang mesti buat ceplos Indonesia Timur itu tidak mungkin diasuransikan ada semacam sopan santun palsu mereka yang ada di Jawa. Jadi sebetulnya kalau kita sebut Sulawesi adalah pulau ekologis, sekarang dia berubah menjadi pulau oligarki. Yes, ekstraktif industri ada di Sulawesi tanpa mempertimbangkan kecelakaan ekologis. Jadi orang mau lihat sebetulnya Pak Ganjar paham nggak environmental politics? Nah, saya tadi mendengar itu, dan setiap orang yang berupaya untuk mengucapkan sesuatu pada saat yang sama dia menyembunyikan yang lain. Logikanya begitu. Saya tidak mendengar tadi keterangan Pak Ganjar tentang 2 hal yang menjadi tata bahasa dunia hari ini. Kalau ada di luar negeri, apalagi orang Indonesia di luar negeri, mereka akan tanya seminar internasional. Dia nggak akan tanya do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch, dia akan do you speak environmental ethics. Apakah Anda bisa bicara tentang etika lingkungan? Itu adalah grammar dunia, dan kita tahu bahwa tanggal 30 September nanti Indonesia akan kembali masuk dalam perundingan efek rumah kaca pemanasan bumi di Dubai. Ya, COP28. Ya, COP28, Conference of Parties. Itu forum PBB yang terus mengevaluasi kita. Kita mau, misalnya, kalau saya tanya, apakah Pak Ganjar pro IKN? Karena IKN itu adalah sumber pemanasan global. Pak Jokowi bilang kita pindahkan Jakarta yang tenggelam ke IKN. Kenapa? Bukan karena Jakarta yang panas, tapi planet ini panas. Begitu IKN dipindahin ke Kalimantan, penggalian di Kalimantan justru memotong deforestation,
menimbulkan panas baru. Kalimantan itu dijepit oleh dua panas matahari dan batu bara. Begitu hutan dipotong, panasnya naik. Apa yang terjadi secara planetari itu? Panas penggalian IKN di Kalimantan akan menambah panas di Jakarta. Jadi air es akan meleleh di kutub utara, lalu Jakarta tenggelam. Dengan kata lain, IKN itulah yang akan menenggelamkan Jakarta. Kan begitu kan berpikir ekologisnya. Saya explain itu dalam upaya untuk menguji apakah paradigma kita sampai atau tidak. Jadi sekali lagi, silakan komentar secara umum. Saya akan tuntut satu kejelasan berpikir pada semua calon presiden. Anies, Prabowo, semuanya mesti kita uji, kita kuras otaknya tuh. Ada isinya apa enggak? Makasih. Ya. Bung Rocky, perasaan tadi kami minta Anda untuk menyampaikan pertanyaan dengan orasi sepihak. Pertanyaannya apa selain Pulau Sulawesi itu bagian dari NKRI? Selain itu apa pertanyaannya? Saya tidak merasa. Saya kasih argumen. Ini bukan hanya merasa. Semua yang saya terangkan tadi factual based dari situ. Nah, saya ingin seorang calon presiden itu bukan diuji datanya, paradigmanya. Jadi saya terangkan itu. Ya kalau ada pertanyaan gampangannya misalnya, saya tanya dengan gampang misalnya, berapa nilai Anda berikan kepada Jokowi dalam soal analytics? Oke, kita terima argumen itu, Pak Ganjar, monggo. Selalu tertarik dengan Rocky yang disampaikan. Tangannya meriah, good. Anda tidak menyampaikan itu? Iya, tidak ada kemarin permintaan, maka saya bilang, saya mau cerita apa? Boleh nggak yang bisa membantu saya soal ekonomi dan ekonomi hijau? Tapi jangan tanya data lagi. Saya sampaikan data itu ada selera. Pak Ganjar ngomongnya gede banget. Gak ada datanya. Oh, ini orang suka data. Tapi Bung Rocky hari ini meminta saya untuk berbicara paradigma Jokowi. Maka kita harus menyenangkan banyak orang. Harus memberikan banyak orang termasuk yang hadir hari ini. Pak Ganjar setuju nggak dengan? Setuju. Lanjut. Apa yang mesti kita lakukan kita itu? Saya tanya plan. Apakah membangun sebuah ibu kota itu ada syaratnya? Jawabnya pasti ada. Apa saja? Semua yang ada disampaikan oleh Menteri. Kondisinya, membangunnya, ekosistemnya, lingkungannya. Maka orang juga sudah TFS. Terus jadi undang-undang. Maka siapapun yang disumpah di situ akan melaksanakan undang-undang. Kalau misalnya begitu. Tinggal kemudian cara. Ada yang menginginkan itu 5 tahun selesai. Saya belum pernah lihat pengalaman membangun ibu kota 5 tahun selesai. Ada mau cek di Malaysia? Ada mau cek di Amerika? Ada mau cek di Australia? Tentu prasyaratnya akan licin. Dan itulah sebenarnya ketentuan teknis yang mesti dilihat. Ya di COP besok saat kami ketemu kemarin dengan beberapa orang. Di COP besok itu juru takdir. Apakah itu protokol masa itu akan ditaati atau tidak? Apakah pengurangan emisi akan dilakukan atau tidak? Maka suka tidak suka kami kemudian menghitung. Kalau kemudian kita memenuhi itu semua dan kita akan lebih cepat agar tidak terjadi global warming. Apa yang dilakukan? Transisi energi di sini. Boleh ditampilkan ya? Ya, Mohon dibantu Mas, materi slide-nya Mas Ganjar untuk ditampilkan di sini. kita coba menghitung, lagi-lagi angka yang tidak suka saya minta maaf. Ini pernah kita alami. Ini contoh saja. Kalau kita mau melakukan transisi energi, kita membuat satu model. Saya undang ahli, karena saya tidak punya kemampuan untuk mengarang ini. Saya undang mereka. Model capaian persentase energi baru terbarukan. PLN sudah membuat analisis. Ada air, geothermal, matahari, angin, yang kemudian orang mengatakan itu lebih hijau, lebih gelap. Makanya, ini pertanyaan kita besar dan kan Anda masih pakai coal sekarang untuk energi angin. Maka Anda akan berubah, so pasti. Kita sudah sepakat. Tapi kami tidak bisa berganti-ganti seperti
maunya orang lain. Karena kami punya itu. Maka teknologinya apa saja? Oh, kita kerjasama kok. Ada salah satu proyek umpama yang dengan Jepang. Ada itu coba untuk mengerjakan. Ada teknologi namanya neutral supercritical. Tapi apakah akan terus-menerus? Tentu ketika kesepakatan lingkungan yang lebih baik, ayo kita komitmen bersama-sama. Oh, ekspor kita terkait dengan batu bara juga berubah. Anda juga menggunakan, maka kita mencegah dan menggunakan. Selebihnya kemudian kita hitung, kalau kita menggunakan teknologi yang ada, menggunakan sumber daya energi yang ada, kita mesti memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan lingkungan. Kita itu kira-kira nilainya 1.317 triliun. Kemudian saya ambil datanya Kemenkes, ternyata akibat polusi 17,8 triliun. Maaf sekali bisa carikan untuk lebih mempermudah visual Bapak Ibu, agar kita bisa paham soal itu. Mari kita lihat dengan angka segitu kita mau nekat di sana atau kita mau bergeser ke sana. Ketika kita mau bergeser ke sana adalah kita bersenario bagaimana transisi ini dilakukan. Tapi kita mesti meyakinkan masyarakat dan dukungan dari masyarakat. Tanpa itu bisa kita hitung. Kalau ini kita lakukan dengan bauran energi baru terbarukan, bauran dengan energi fosil, ternyata investasi yang kita butuhkan cukup tinggi, 1.300 triliun. Kita kerjakan sendiri, bisa. Research and development, kami ketemu para peneliti, mereka segaja. Penelitian kami banyak yang bisa dipakai. Bongkar dengan perpustakaan kasih. Kita betul-betul ingin melakukan sebuah keseriusan perbaikan ini. Maka dari situ kemudian kita memunculkan bahwa 1.300 triliun transisi energi kita bisa kita siapkan rencananya dengan baik. Lalu apa yang dibutuhkan? SDM yang bagus, orang bekerja, investasi muncul. Apa sih ujungnya? Satu contoh yang tadi Bu Rocky sampaikan, Sulawesi dengan kondisi Walasi menyampaikan mineralnya banyak dan hari ini. Oke, ketika kita menghitung seperti itu, mari kita berhadapan dengan pulau ini. Kalau kemudian itu kita kelola, ada nilai tambah yang akan menyelamatkan dalam jangka panjang. Itu artinya yang sekarang diramaikan adalah teknologi baterai kelas dunia. Kita punya kesempatan. Kenapa tidak kita ambil? Bagaimana menjaga lingkungan? Oke, kita ambil orang bagaimana best practices mining yang harus kita lakukan. Oh. Setelah itu SDM yang kuat, yang membangun ada berapa? Butuh berapa lama kita persiapkan mereka untuk kemudian dia bisa mengisi itu. Tapi kalau waktu tertentu tidak bisa, kita mesti kolaborasi, tidak bisa sendiri. Pendidikan, penciptaan lapangan kerja karena kita bisa lakukan itu. Ngobrol saya dengan Bu Benny, kita bisa lestari. Dia punya lithium, tapi nikelnya dari kita. Kalau dalam konteks politik luar negeri untuk kepentingan nasional kita secara bebas memilih, bebas berteman untuk kepentingan nasional, maka salah satu contoh kerjasama saja dalam konteks energi baru terbarukan salah satunya adalah kerjasama. Kita siapkan itu semuanya, maka kita hidup dan kita menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak tadi disampaikan. Semua coba kita atur untuk job creation. Potensi lapangan kerja yang akan terserap di 3,7 juta. Mari kita siapkan rencana dengan baik dan itu butuh masukan. Dan itu artinya butuh skill set. Karena ini lebih detail dan tadi dia bisa detail. Ya. Mereka yang mengerti teknologi lingkungan, teknologi pangan, data scientist, mereka yang bisa membuat material yang ada. Ini sesuatu yang bagus. Itu. Oke, saya kasih ulasannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.